Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan untuk berbicara dalam konvensi ini. Malam ini adalah kehormatan khusus bagi saya, karena kehadiran saya di panggung ini sangat tidak mungkin. Ayah saya adalah seorang pelajar asing, lahir dan besar di sebuah desa kecil di Kenya. Dia tumbuh menggembalakan kambing, pergi ke sekolah di gubung beratap seng. Ayahnya, kakekku, adalah koki, pembantu rumah tangga. Tetapi kakek saya memiliki impian yang lebih besar untuk putranya. Melalui kerja keras dan ketekunan, ayah saya mendapatkan beasiswa untuk belajar di tempat yang luar biasa, Amerika, yang ditunjukkan sebagai besar dalam kebebasan dan kesempatan bagi banyak orang yang datang sebelumnya. Saat belajar di sini, ayah saya bertemu ibu saya. Dia dilahirkan di sebuah kota di belahan dunia lain, Kansas. Ayahnya bekerja di pertambangan minyak dan pertanian. Sehari setelah Pearl Harbor, kakek saya mendaftar untuk bertugas, bergabung dengan pasukan Patton dan berbaris melintasi Eropa. Kembali ke rumah, nenek saya membesarkan bayi mereka dan mulai bekerja di jalur perakitan pembom. Setelah perang, mereka belajar di GI Bill, membeli rumah melalui FHA, dan kemudian pindah ke barat untuk mencari peluang. Dan mereka juga memiliki mimpi besar untuk putri mereka, mimpi yang sama, lahir dari dua benua. Orang tua saya tidak hanya berbagi cinta yang mustahil, mereka berbagi iman yang tepat pada kemungkinan bangsa ini. Mereka akan memberi saya nama Barat atau diberkati dalam Afrika, percaya bahwa di Amerika yang toleran, nama Anda bukanlah penghalang kesuksesan. Mereka membayangkan saya pergi ke sekolah-sekolah terbaik di negara itu. Meskipun mereka tidak kaya, karena di Amerika yang murah hati, Anda tidak harus kaya untuk mencapai potensi Anda. Mereka berdua sudah meninggal sekarang. Namun, saya tahu bahwa pada malam ini, mereka tidak memandang rendah saya dengan bangga. Saya berdiri di sini, dan saya berdiri di sini hari ini bersyukur atas keanekaragaman warisan saya, menyadari bahwa impian orang tua saya hidup dalam dua putri saya yang berharga. Saya berdiri di sini mengetahui bahwa kisah saya adalah bagian dari kisah Amerika yang lebih besar, bahwa saya berhutang hal tersebut kepada semua orang yang datang sebelum saya, dan bahwa di negara lain manapun di dunia, apakah kisah saya mungkin terjadi. Malam ini, kita berkumpul untuk menegaskan kebesaran bangsa kita. Bukan karena ketinggian gedung pencakar langit kita, atau kekuatan militer kita, atau ukuran ekonomi kita. Kebanggaan kami didasarkan pada premis yang sederhana, yang diringkas dalam sebuah deklarasi yang dibuat lebih dari 200 tahun yang lalu. Menganggap kebenaran ini sebagai bukti untuk diri kami sendiri, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, bahwa di antara semua ini adalah tentang kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan, bahwa adalah jenius sejati Amerika. Iman dalam mimpi yang sederhana. Atas kejadian kecil, bahwa kita dapat berbicara pada anak-anak kita di malam hari, dan tahu bahwa mereka diberi makan dan pakaian serta aman dari bahaya, agar kita dapat mengatakan apa yang kita pikirkan, menulis apa yang kita pikirkan, tanpa mendengar ketukan mendadak di pintu, bahwa kita dapat memiliki ide dan memulai bisnis kita sendiri tanpa membayar suap, bahwa kita dapat berpartisipasi dalam proses politik tanpa takut akan pembalasan, dan bahwa suara kita akan dihitung, setidaknya sebagian besar waktu. Tahun ini, dalam pemilihan ini, kita dipanggil untuk menegaskan kembali nilai-nilai dan komitmen kita, untuk menahannya dari kenyataan yang sulit dan melihat bagaimana kita mengukur pada warisan leluhur kita dan janji generasi mendatang. Dan sesama orang Amerika, Demokrat, Republik, Independen, saya katakan kepada Anda malam ini, kami memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk para pekerja yang saya temui di Galesburg, Illinois, yang kehilangan pekerjaan serikat mereka di pabrik Maytag yang pindah ke Meksiko, dan sekarang harus bersaing dengan anak-anak mereka sendiri untuk pekerjaan yang harus dibayar $7 per jam.
Lebih banyak yang harus dilakukan untuk ayah yang saya temui yang kehilangan pekerjaannya dan menahan air mata bertanya-tanya bagaimana dia akan membayar $4.500 sebulan untuk obat-obatan yang dibutuhkan putrinya tanpa manfaat kesehatan yang dapat dia landangkan. Lebih banyak yang dilakukan untuk wanita muda di St. Louis Timur dan ribuan lagi seperti dia yang memiliki nilai, memiliki keinginan, memiliki kemauan, tetapi tidak memiliki uang untuk kuliah. Sekarang jangan salah paham, orang-orang yang saya temui di kota-kota kecil dan kota-kota besar, di restoran dan taman kantor, mereka tidak mengharapkan pemerintah untuk menyelesaikan semua masalah mereka. Mereka tahu mereka harus bekerja keras untuk maju dan mereka mau. Pergilah ke daerah kerah di sekitar Chicago, dan orang-orang akan memberitahu Anda bahwa mereka tidak ingin uang pajak mereka dihabiskan oleh agen kesejahteraan atau Pentagon. Pergilah ke lingkungan pusat kota manapun, dan orang-orang akan memberitahu Anda bahwa pemerintah saja tidak dapat mengajar anak-anak untuk dipelajari. Mereka tahu bahwa orang tua harus mengajar, bahwa anak-anak tidak dapat mencapainya kecuali kita menaikkan harapan mereka. Mematikan televisi dan membasmi berita yang mengatakan bahwa seorang pemuda kulit hitam dengan sebuah buku bersikap putih. Mereka tahu harapan itu. Orang tidak berharap pemerintah menyelesaikan semua masalah mereka. Tapi mereka merasakan jauh di lubuk hati mereka bahwa hanya dengan seperti perubahan dalam prioritas kita dapat memastikan bahwa setiap anak di Amerika memiliki kesempatan hidup yang layak dan bahwa pintu kesempatan tetap terbuka untuk semua. Mereka tahu kita bisa melakukan yang lebih baik dan mereka menginginkan pilihan itu.